Zubair Awam ya, mereka ini juga orang-orang bisnis dan biasanya ngajaknya lebih gampang. Ada sesuatu yang menarik dari geliat semangat beliau-beliau di awal-awal membawa Islam ini, di mana hari ini itu mulai pudar semangat itu. Karena terkadang kita membawa sesuatu yang hebat itu bukan dengan sebuah semangat dan berkobar-kobar di dalam hati kita seakan memiliki sesuatu yang sangat hebat, tapi lebih seringnya kadang menutup-nutupi, bahkan minder, bahkan menganggap bahwa apa yang dia miliki itu bukan sesuatu yang hebat. Ketika ia menekuni sholat berjamaah, dan kembali kita kepada sholat, karena itu persoalan yang hari ini mulai ditinggalkan, musolanya banyak, masjidnya banyak, tapi isinya ini kalau sudah urusan sholat berjamaah itu paling sedih kita itu dulu dan rasa sepi. Apakah tidak ada orang di tengah-tengah pemukiman padat? Di tempat saya itu padat. Jam 1:30 itu undangan pengajian halal bihalal, penuh sangat jelas. Kurang beberapa menit sebelum asar pengajian selesai, asar dikumandangkan. Berapa jamaah kami dalam sholat asar? 5. Nah, orang-orang ini kemana? Dan itu hampir di mana-mana, hampir di mana-mana. Pada maghrib itu ngaji baca Yasin di masjid. Isya bilang satu som, langsung. Jadi fenomenanya kemudian ada amalan utama ini kalah dengan sesuatu yang kurang utama. Kenapa saya katakan utama? Karena untuk mendapatkannya dahulu Rasulullah itu tidak main-main ya. Semua syariat didapatkan ketika Rasulullah itu dibukti khusus untuk sholat Rasulullah harus dinaikkan. Karena urusannya bukan urusan sepele. Kalau harus dipanggil langsung di sana, pasti itu urusan yang besar. Maka kalimat penekanan di dalam sholat itu tidak pernah hilang dari kehidupan Rasulullah sejak pertama disyariatkan sampai Rasulullah meninggal dunia. Apa yang beliau ingatkan kepada umat ini? As-salam, as-salam, wa mimma malakat aymanukum. Jagalah sholatmu, jagalah sholatmu, jagalah sholatmu, dan orang-orang yang berada di dalam tanggunganmu, istrimu, anak-anakmu, pembantu, mertua dan orang tua yang hidup bersamamu, karyawan yang membawa tanggung jawabmu, guru-guru, kamu kepala sekolah dan ketua yayasan, siswa-siswa kalau kamu guru, mahasiswa kalau kamu dosen. Sampai Rasulullah itu hampir tiap malam sebelum berangkat ke masjid itu menyempatkan berada di pintu menantu Ali bin Abi Thalib untuk menyerukan as-salat, as-salat. Kalau itu berdiri di depan pintu rumah kita amat sangat layak. Musuhnya ya kadang kelar. Tapi ini di pintu Ali bin Abi Thalib
sejak 10 tahun terdidik terlatih untuk sholat bersama Rasulullah. Ini di depan pintu Fatimah yang disebut oleh Rasulullah anti sayyidatu, engkau adalah pemuka wanita nanti di jannah. Ada jaminannya, itu masih seperti itu. Begitu pentingnya. Kalau bukan urusan penting, nggak mungkin sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu begitu getol dan serius memandang urusan ini, sehingga ketika mendapati putranya di awal-awal menikah, Abdurrahman bin Abu Bakar menikah dengan Atikah, suasananya masih suasana mantenannya. Nah kok mulai ketekan sholat berjamaah, itu langsung didatangi Abdurrahman, ceraikan istri. Kalau hari ini dikira lebih, merasa urusan ini tercapai, maka itu serius. Gara-gara istri yang cantik melenakan sholat, cerai. Hari ini kan nggak biasa itu, tapi seringnya menurut cerai itu kalau ya berjodoh saya pakai motor orang aja. Nikah seberapa sepele belum tahu kontrak, jangan. Lalu si kecil belum berjodoh, apa? Serabutan. Sebenarnya itu lebih sepele ya, alasan-alasan belum punya pekerjaan, rumah nilai sendiri belum punya, bisa membolehkannya begitu sepele. Tapi ini urusan yang sangat penting. Coba sholat. Orang itu bisa dikasuskan betul. Betul, Abdurrahman ini adalah putra yang taat kepada ayahandanya karena perintahnya memang sesuai dengan perintah Rasulullah. Sekalipun dampaknya di masa-masa penantian iddah itu membuat mata cekung, awak itu senang-senang kok disuruh bisa. Itu diperhatikan betul oleh Abu Bakar As-Siddiq. Masih cinta? Enggak, ini sudah balik lagi. Dirujuk, tapi jangan keluar. Ternyata beliau memandang urusan begitu penting. Dan tadi kita melihatnya bahwa sholat itu bukan sekedar perintah yang dilaksanakan, tapi sholat adalah bagian pembuktian tauhid kita. Dilakukan betul tauhid kita kalau kita ini tidak serius memandang sholat. Ini sholat dari zikri, tegakkan sholat untuk mengingat Allah Subhanahu. Rasulullah itu kalau sedang galau itu sholat berbanding 180 derajat dengan berbalik ini. Lagi kalau mau sholat, biasa ketika punya masalah sholat, bahkan penatnya pikiran, penatnya tubuh, bila kan mengatakan kepada Bilal, alihkan bisalah ya Bilal, buat kita ini rehat, tubuh, pikiran, ruh, ini dengan sholat. Dan sholat ini penyelesai dari segala urusan untuk membuktikan bagaimana seseorang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu. Nah kalau seseorang itu masalahnya tidak ditempatkan beriringan dan bersanding dengan sholat, pasti akan bersanding dan beriringan dengan selain Allah SWT, dan itu berbahaya. Maka mulai masukkan apa problem-problem kita itu, kenapa dibuat istijabah doa waktu yang mustajab itu sebelum sholat dan sesudah sholat, pasti punya arti di sini.
sambatnya ke istri, sambatnya ke orang tua, sambatnya ke mertua, sambatnya kepada yang lain. Dan andai kata dia bisa menyelesaikan, bisa membuat rumah, tidak ada nilai istimewanya dalam peningkatan iman. Tapi ketika itu diminta di dalam sholat dia, kemudian Allah kabulkan apa yang dia minta, dia akan bertambah cintanya kepada Allah, bertambah harapnya kepada Allah. Kalau di 5 waktu ini sebelum dan sesudahnya belum mencukupi karena saking mendesaknya dia harus berurusan dengan masalah ini, dia akan berkomunikasi lebih dan lebih. Dia akan tambah sunnah-sunnahnya dan dia masukkan dalam alangkah banyaknya waktu dan kesempatan seorang hamba berkomunikasi dengan yang mencipta. Alangkah banyaknya kesempatan itu bisa kita undang untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah kita ketika kita bisa berkomunikasi dengan yang